Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kertosono, mengucapkan selamat pagi dan shalom. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang senantiasa menjagai dan memelihara kita. Maka di hari Sabat Tuhan ini, mari kita nyatakan syukur kepadanya dalam ibadah. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita masuk dalam ibadah teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah dan mari kita menghayati kehadiran Tuhan dengan ungkapan yang demikian. Kami menyekutukan hati untuk membangun ibadah hanya kepada Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada bersama kita saat ini. Amin. Tema ibadah kita hari ini diterangi oleh firman Tuhan melalui kesaksian kitab Roma pasal 10 ayat 10b yang demikian. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita sambung dengan menyanyi Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 3. Semua yang hadir,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita perhatikan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 yang demikian: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa rapuhnya Tuhan tidak pernah putus memberi kekuatan dan penyertaan. Namun hati kita seringkali lebih condong kepada hawa nafsu. Mari kita akui segala kelemahan kita kepada Tuhan, seraya memohon pengampunan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak bisa kami pungkiri bila kami ini lemah. Sekalipun Tuhan sudah memberikan pernyataan melalui Roh Kudus, tetapi kami lebih condong kepada kejahatan. Kami sadar akan hal ini. Dengan pengakuan kami ini, kiranya Tuhan tetap berkenan menerima kami dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana kesaksian kitab Yeskiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Yang demikian: Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua telah menerima pembaruan hati dan pikiran oleh kasih karunia Allah. Amin. Mari kita teguhkan melalui Kidung Jemaat 3. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terimalah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui kesaksian kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kepada salah satu penatua dipersilakan untuk membacakan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa bahagianya kami saat Tuhan berkenan mengampuni kami yang berdosa. Terlebih berkenan memperbaharui hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adapun yang menjadi nats kita pada pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-30. Akan saya baca ulang. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sering kali kita mendengar nasihat orang tua kepada anak-anaknya yang sedang belajar di sekolah, terutama yang tinggal jauh dari orang tua. Orang tua berpesan, "Sinau sing temen, ora usah mikir warna-warna. Tansah munjer menyang pelajaran, supaya mengko bisa ketonga satinga gegayuan. Bapak karo ibu mung bisa ndedonga saka umat." Demikian kira-kira pesanan yang disampaikan. Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa godaan dalam hidup ini selalu ada di mana-mana tempat. Satu hal yang harus dimiliki supaya bisa tercapai tujuan adalah menjaga tetap fokus pada apa yang dituju. Sekecil apapun pengaruh yang muncul, bila sudah terasa mengganggu konsentrasi, akibatnya fatal. Demikian yang terjadi pada Petrus kala tidak fokus pada tujuan yang utama. Dalam kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air,
sejenak membuat para murid tidak percaya. Mereka takut. Mereka menyangka itu adalah hantu. Tidak mungkin seorang manusia bisa berjalan di atas permukaan air. Kejadian yang aneh itulah yang membuat mereka tidak percaya kalau itu manusia. Di tengah keraguan dan ketakutan para murid, Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Para murid yang tengah panik karena angin sakal menjadikan kurang jelas dalam melihat. Di tengah kekacauan itu, Tuhan Yesus datang hendak memberi ketenangan. Namun karena sudah terburu panik, murid-murid pun jadi takut. Petrus secara spontan berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus ingin memastikan dan meyakinkan hatinya bahwa benar dia adalah Tuhan Yesus. Namun sedikit aneh, mengapa hanya untuk meyakinkan harus minta pula bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Apa alasan Petrus meminta itu? Lagi pula Petrus minta Tuhan Yesus yang memanggil. Bila Petrus yang butuh, mestinya dia sendiri yang mendekat untuk melihat. Tidak harus menunggu Tuhan yang memanggil. Keyakinan kepada Tuhan Yesus tidak bisa dilepaskan dari rasa dan inisiatif Tuhan sendiri. Hal keyakinan bukan sekedar karena pengetahuan seseorang, tetapi lebih dari itu karena rencana dan kehendak Allah sendiri. Dengan begitu, tiada yang mustahil untuk bisa diperbuat oleh setiap orang. Dengan begitu, tiada yang mustahil untuk bisa diperbuat oleh setiap orang yang terpanggil. Sebagaimana yang dialami oleh Petrus, sungguh-sungguh ia dapat berjalan di atas air, sebagaimana ia meminta. Sayangnya, tidak lama bertahan. Petrus jatuh dan hampir tenggelam ketika merasa dingin oleh tiupan angin. Petrus mengalami godaan dan tidak fokus lagi. Sejak awal yang ia butuhkan adalah memastikan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi minta yang aneh-aneh. Godaan itu tidak fokus pada tujuan utama, memang sudah muncul. Akhirnya ia hampir fatal tenggelam ke laut. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan dalam dunia ini seperti seorang yang tengah berlayar di tengah samudera. Dalam perjalanannya selalu beriringan dengan berbagai godaan. Godaan yang kecil bisa membuat perjalanan gagal bila sudah sampai mengganggu konsentrasi. Oleh karena itu, perlu kemampuan untuk tetap fokus. Dia yang akan membimbing setiap jengkal langkah hidupmu. Dia juga yang sanggup menolong setiap kesulitan. Hanya Tuhan yang pasti bisa membuat hidupmu dalam ketenangan. Hindari berbuat aneh-aneh yang hanya dapat memicu kesulitan diri sendiri. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita memuji Tuhan dengan hidup jemaat 376 bait 1 dan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagaimana dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersyukur kepada Tuhan bersama persembahan yang mampu kita bawa kepadanya. Sebagai pembimbing, terimalah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hei orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Mari kita bersama, kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 68 ayat yang pertama. Mari kita menghadap Tuhan dengan doa syafaat. Tuhan Allah yang kami imani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi negara saat ini yang sedang mengalami bencana nasional karena virus corona yang terjadi dan memakan banyak korban. Melalui firman, Engkau menunjukkan kepada kami di tengah-tengah situasi kegelapan ini, Tuhan, sesungguhnya Engkau datang melakukan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para dokter, para perawat yang secara langsung bersinggungan dengan para pasien dan korban terdampak virus COVID-19. Dalam keterbatasan tenaga mereka, Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kekuatan, kesehatan pada mereka. Engkau beri mereka ketelitian dalam merawat setiap orang, sehingga talenta yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami ini, baik dokter maupun perawat, menjadikan karya Tuhan boleh terjadi berlangsung dan terjadi kesembuhan yang lebih banyak lagi. Juga kami berdoa untuk para korban COVID-19 ini, mereka yang sedang berjuang untuk kesehatannya. Berikanlah kesembuhan, berkati setiap perawatan kesehatan yang mereka terima, sehingga mereka semuanya menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan pertolongan dengan karya-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh para korban COVID yang meninggal. Ada rasa tangis yang kehilangan dari mereka. Hiburkan mereka, ya Tuhan. Kuatkan mereka dan berikan Roh-Mu yang kudus untuk membangkitkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.
Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, bahkan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman bahwa dalam situasi yang mencekam ini Tuhan ada dan sedang berkarya. Berikanlah kekuatan iman. Pengharapan ini boleh dijalani dengan kemantapan iman bersama-sama dengan Tuhan. Berikanlah hikmat untuk menjadi semakin bijak menjaga kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berikan daya kesehatan pada mereka. Sekap hidup kesehatan yang mereka lakukan setiap hari. Kami juga boleh memiliki daya imunitas tubuh yang baik, dan sebagian dari bangsa ini kami juga boleh bersama-sama memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sungguh kami mengharapkan campur tangan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk gereja GKJW, khususnya GKJW Jemaat Kertosono, pada saat ini berproses menghadapi dinamika pelayanan. Berikanlah roh hikmat kepada setiap pelayan, sehingga di tengah situasi seperti ini pelayanan Tuhan boleh semakin menjadi kekuatan yang membangun kehidupan setiap jemaat. Berilah hikmat kepada kami semua, sehingga pelayanan kami berbagai dinamika boleh menjadi berkat bagi kehidupan berjemaat. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, para pemerintah kami yang menata setiap kebijaksanaan, terlebih dalam menghadapi bencana nasional. Tentu bukan hanya persoalan kesehatan yang dihadapi, tetapi juga persoalan ekonomi, persoalan politik. Maka berilah kemampuan kebijakan pada para pemimpin bangsa untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan demi menyelamatkan berbangsa dan bernegara. Lengkapilah dengan hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh dengan bijaksana menata setiap kebijaksanaannya, terlebih pada situasi saat ini. Biarlah nama-Mu, pekerjaan boleh semakin dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam berbangsa dan bernegara, maupun di dalam kehidupan berjemaat. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau telah memberikan kelimpahan berkat, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami himpun ini, sehingga layak di hadapan dan persembahan berguna bagi pelebaran kerajaan, khususnya GKJW Jemaat Kertosono. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang itu. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan undur dari tempat kita masing-masing dengan menyanyi Kidung Jemaat 352 bait 1 dan 2. Seni
Mari kita undur diri dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Tuhan memanggil kita semua untuk pergi sebagai pekerja baginya. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab segala jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing. Amin. Mari kita tabikan ke jemaat 474 bait 1.